dari perakiran area pelabuhan yang ada di BMKG Maritim, gitu ya. Nah, di mana nanti teman-teman bisa ambil salah satu, ya. Kalau yang saya contohkan di video itu adalah Stamar Bitung, ya, karena memang saya dari sana, ya. Jadi apa namanya, ya ceritanya banyaknya dari sana, gitu ya. Kalau di tempat lain saya kurang paham, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa melihat di PDF di sini, gitu ya. Nanti untuk tata caranya saya sudah jelaskan yang ada di video kita, gitu ya. Nah, namun setelah kita membuat perakiran cuaca wilayah pelabuhan, gitu, atau area pelabuhan, ya, karena dia adalah titik, gitu ya, maka teman-teman sekalian juga diharapkan bisa untuk melakukan verifikasi, gitu ya. Jadi makanya di situ ada 2 poin yang saya ajarkan untuk pekan lalu itu adalah, yang pertama adalah bagaimana cara membuat perakiraan cuaca pelabuhan, dan yang kedua adalah bagaimana kita cara memverifikasinya, gitu ya. Karena tentunya verifikasi ini sangat penting, ya, untuk melihat seberapa bagus perakiraan atau seberapa tepat perakiraan yang kita buat, gitu ya. Sehingga nanti dapat dievaluasi, sehingga ke depannya mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, pelabuhan sendiri di sini ada 2, ada pelabuhan utama sama pelabuhan pendamping, bukan pendamping sih ya, pelabuhan non utama, gitu ya. Biasanya pelabuhan kapal-kapal kecil maupun pelabuhan penyeberangan. Nah, sedangkan pelabuhan utama itu adalah pelabuhan yang memang dia berisi ini ya, bongkar muat yang lebih besar, gitu ya, misalnya bongkar muat barang, logistik, kemudian bongkar muat penumpang, ya, kapal-kapalnya pun juga kapal-kapal besar, gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, biasanya pelabuhan utama itu berada di dekat stasiun meteorologi maritim, gitu ya. Dan yang akan diverifikasi, gitu ya, yang akan diverifikasi di dalam verifikasi cuaca maritim itu adalah pelabuhan utama. Jadi bukan pelabuhan lainnya, gitu ya. Kalau di Bitung sendiri itu kurang lebih ada sekitar berapa ya, 10 atau 11, gitu ya, pelabuhan non utama, gitu ya, yang juga kita harus buat perakiraannya. Oke, nanti ada di video, silahkan bisa dilihat ya. Nah, tugasnya adalah untuk pekan depan ini berkaitan dengan verifikasi cuaca, gitu ya. Nah, tugasnya adalah teman-teman mengumpulkan, ya. Jadi kita pekan depan akan coba sama-sama melihat, gitu ya. Sama-sama melihat ada hasil dari pengumpulan teman-teman, ya. Jadi teman-teman kumpulkan data perakiraan cuaca, ya. Jadi produknya ini ya, produk cuaca pelabuhan, ya. Jadi teman-teman tiap hari harus mendownload PDF perakiraan cuaca pelabuhan dari stasiun di mana kemarin teman-teman ya per kelompok ya. Nah, jadi kalian download, gitu ya, tiap hari sampai 7 hari ke depan, sampai minggu depan ya kalian download. Kemudian pekan depan kita akan coba memverifikasi hasil cuaca yang sudah dibuat oleh senior-senior kita, gitu ya, yang dibuat oleh teman-teman kita di stasiun. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi untuk tugas untuk ininya ya, untuk pertemuan kemarin itu adalah mulai dari sekarang teman-teman kumpulkan perakiraan cuaca. Jadi teman-teman download PDF ya, download PDF seperti ini. Kalian download, gitu ya. Kalian catat ininya, hasil perakiraannya, gitu ya. Terutama cuaca, arah dan kecepatan angin, kemudian suhu udara minimum, suhu udara maksimum, kelembapan udara, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cuacanya, gitu ya. Jadi kalau gelombang kita tidak bisa memverifikasi karena memang kita tidak punya alatnya, gitu ya. Sedangkan kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, suhu, kelembapan, ini yang kita amati di stasiun, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, setiap kelompok mendownload ya, mengumpulkan, gitu ya, perakiraan cuaca wilayah pelabuhan, gitu ya, dari tanggal sekarang ya, tanggal berapa ya, tanggal 23, gitu ya, tanggal 23 sampai tanggal 30 ya, berarti sampai pekan depan ya, sampai pekan depan 23, 29 ya, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 29, gitu ya. Tanggal 29, jam 00, 12, 12.00, gitu ya. Karena kan dia ada 2 kali ini ya, 2 kali
interval ya, pagi malam sama malam pagi besoknya gitu ya. Nah, jadi kalian kumpulkan gitu ya. Nah, ini belum ada, nanti mungkin kalau sudah ada nanti akan ini ya, teman-teman bisa download gitu ya. Jadi dikumpulkannya itu jam 2 ini ya, satu hari itu 2 ini ya. Nanti teman-teman sekalian akan ini ya, akan apa namanya, saya sudah share ininya ya, form verifikasi perakhiran cuacanya gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mengisi gitu ya, akan mengisi form tersebut gitu ya. Nah Pak, bagaimana dengan ininya Pak, apa namanya, pengamatannya Pak gitu ya. Nah untuk pengamatannya sendiri teman-teman bisa melihat di Ogimap gitu ya. Jadi nanti untuk data pengamatannya kita bisa mengecek di Ogimap gitu ya untuk wilayah stasiun masing-masing gitu ya. Pak kalau nggak ada Pak, ya mudah-mudahan sih ada ya, mudah-mudahan sih ada. Gitu. Kalau nggak ada ya cari AWS terdekat. Tapi mudah-mudahan nanti dicek dulu ya, dicek dulu. Insya Allah sih ada gitu ya. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ini Samudra ini nama pelabuhannya ya, Pelabuhan Samudra Bitung. Nah jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Nanti diisi. Nah diisi di sini guys, gitu ya. Saya sudah share gitu ya. Sudah share apa? Sudah share form ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal isi aja ini, yang lainnya dihapus aja. Karena kita kan cuma 7 hari ya. Nggak apa-apa kita belajar gitu ya, 7 hari gitu ya. Karena memang seharusnya sih tiap bulan ya, tiap bulan kita buat gitu ya. Tapi karena waktu kita juga tidak mendukung ya, terus juga kita tidak punya arsip hasil perakiraan dari senior-senior kita, jadi kita mengumpulkan yang ada aja gitu ya. Nah ini 7 hari kita kumpulkan nanti teman-teman sekalian, kemudian teman-teman isi sesuai dengan instruksi yang sudah saya jelaskan di video gitu ya. Nah nanti baru nanti kita dapatkan untuk hasil verifikasinya gitu ya. Nanti kita dapatkan hasil verifikasinya. Apa hasil verifikasi apa namanya, curah hujan gitu ya, kemudian untuk arah angin, kecepatan angin, suhu, RH itu berapa. Nah, nanti ada ini thresholdnya teman-teman sekalian gitu ya, ada thresholdnya. Maksudnya bukan threshold ya, apa ya, capaian verifikasi cuaca yang akan kita inginkan gitu ya. Jadi kalau di maritim sendiri itu paling tidak 80% ke atas gitu ya, 80% lah. Nah, itu bisa bagus gitu ya. Nah, nanti kita tinggal lihat berapa persen selama 7 hari itu berapa persentasenya, persentase apa namanya, misalnya nilai ininya ya, nilai skill-nya gitu ya, nilai skill dan juga nilai biasnya gitu ya. Semakin bagus skill-nya ya semakin bagus perakiraan yang kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nanti kalau ada yang kurang apa namanya, ada yang bingung ya terkait dengan pengisian ini, nanti silahkan bisa ditanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya gitu ya. Jadi setelah kita membuat cuaca wilayah pelayanan gitu ya, kita membuat cuaca wilayah pelabuhan gitu ya. Nah sebenarnya sih ada banyak lagi gitu ya. Misalnya kita membuat cuaca penyeberangan gitu ya. Cuman ya, untuk penyeberangan itu kurang lebih hampir sama dengan cuaca pelabuhan ya guys ya. Dan dia gabungan sih antara cuaca pelabuhan sama cuaca wilayah pelayanan, karena di dalam penyeberangan itu dia salah satunya ada komponen arus gitu ya, yang teman-teman bisa lihat nanti di produk OFS. Oke, nah sekarang kita akan masuk bagaimana membuat klimatologi maritim gitu ya. Nah, klimatologi maritim ini tentunya biasanya digunakan untuk kita mengedukasi masyarakat gitu ya, mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana sih pola dari gelombang, angin, kemudian arus, kemudian apa namanya, kondisi curah hujan gitu ya di wilayah kita gitu ya, di wilayah apa namanya, pelayanan kita, sehingga masyarakat paham bahwa pada misalnya bulan Januari ini secara umum gelombangnya tingginya tuh di wilayah mana saja gitu ya. Untuk wilayah pelayanan Bitung itu
pada bulan Januari itu hujan itu konsentrasi hujan lebih banyak di wilayah mana. Nah, itu kita bisa buat apa namanya klimatologinya gitu ya. Kan teman-teman masih ingat ya, dulu pernah saya ajarin untuk membuat klimatologi menggunakan graph ya. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Masih ingat lah ya, insya Allah ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan graphs gitu ya untuk melakukan perhitungan klimatologinya gitu ya. Jadi bisa misalnya kita buat apa namanya Januari, Februari sampai Desember gitu ya 12 bulan. Misalnya kita ambil data paling tidak misalnya 10 tahun gitu ya. 10 tahun. Nah, teman-teman bisa nanti mengkalkulasikan rata-rata 10 tahun gitu ya. Untuk wilayahnya masing-masing gitu ya. Nah, ini saya akan mungkin sharing ini ya, sharing untuk ininya ya, untuk datanya ya. Nah, tak share dulu untuk datanya. Maaf ya Gen ya, saya ini dulu. WA dulu, ada WA-nya. Nih. Oke, jadi teman-teman sekalian, gitu ya. Ini saya coba ini dulu. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan referensi data ya. Nah, referensi data yang bisa kita buat atau kita jadikan sebagai bahan untuk perhitungan ya, perhitungan klimatologi ya, klimatologi maritim. Bisa terlihat semua teman-teman? Bisa terlihat guys? Bisa ya, oke, sip. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi di BMKG sendiri itu kita memiliki ini ya, kita memiliki server OpenDAP gitu ya, di mana isinya itu berisi data-data arsip gitu ya, arsip data yang ada di BMKG Maritim. Nah, kebetulan ini aksesnya terbatas guys, gitu ya. Ini aksesnya terbatas. Jadi ada user passwordnya gitu ya. Di mana user passwordnya ini kita harus minta gitu ya. Misalnya teman-teman membutuhkan data apa? Ada BMKG ada nggak ya data gelombang atau data arus atau data yang lainnya gitu ya.
yang jangka panjang gitu. Maksudnya data-data tempo gitu ya, tempo dulu gitu ya. Data model. Apakah ada Pak gitu ya? Nah, sebenarnya ada guys, ada. Cuman nah itu tadi datanya itu adalah data hindcache gitu ya. Istilahnya kita memperkirakan tempo lalu ya, data hindcache. Kemudian data tersebut tersimpan di OpenDAP gitu ya. Nah, data tersebut itu bisa kita akses atau kita dapatkan dengan meminta izin gitu ya, minta izin ke pusat maritim gitu ya. Makanya di sini saya belum bisa memberikan aksesnya ke teman-teman sekalian gitu ya. Namun kalau misalnya ada teman-teman yang sudah punya ya bersyukur gitu ya. Karena memang kemarin sekali lagi yang sempat saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya mencoba untuk mengurangi ini ya, mengurangi akses-akses data yang penting di BMKG itu ketika misalnya belum dapat izin, ya saya belum berani untuk menyampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya skripsinya berkaitan dengan kondisi gelombang gitu ya, atau kondisi maritim ya, berkaitan dengan data-data maritim yang jangka panjang, misalnya membuat dampak El Nino, La Nina, MGO ataupun yang lainnya gitu ya, ataupun interaksi lautan dan atmosfer lainnya yang menggunakan data jangka panjang, maka teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan data hindcache tadi gitu ya dari OpenDAP maritim. Nah, ini juga yang digunakan nanti ketika kalian penempatan di stasiun meteorologi maritim, data inilah yang digunakan untuk membuat data bulanan atau data klimatologi gitu ya. Jadi data inilah yang nantinya teman-teman pakai untuk membuat peta klimatologi di wilayah masing-masing gitu ya. Nah, karena memang ini datanya adalah data yang digunakan secara operasional gitu ya. Nah, makanya kemarin ada beberapa dosen yang bertanya ke saya, Fadlan, ada ini enggak apa namanya BMKG punya ini enggak, punya data apa namanya data maritim yang jangka panjang gitu, data-data yang lama gitu ya. Udah selesai Han? Oke, makasih banyak ya Han ya. Oke, jadi saya bilang ada Pak gitu. Cuman memang ini Pak datanya tuh apa namanya ya aksesnya terbatas. Mungkin teman-teman Taruna kalau misalnya mau mendapatkan itu ya minta izin aja dulu ke pusat. Nanti saya bantu gitu. Nanti akan saya bantu gitu untuk data-datanya. Nah, yang jelas ada surat dulu ke pusat gitu. Nah, data-data ini terus ditanya lagi pengujiannya bagaimana gitu ya. Nah, karena data-data ini adalah data-data yang digunakan secara operasional, maka secara umum ya tidak perlu diuji lagi karena sudah diuji oleh BMKG gitu ya. Karena dia sudah digunakan secara operasional. Nah, itu salah satu keuntungan gitu ya bagi teman-teman yang menggunakan data operasional dari BMKG karena memang secara umum ya kita tidak perlu verifikasi lagi karena tingkat kepercayaannya tinggi gitu ya karena kan yang gunakan kan BMKG gitu ya untuk operasional. Nah, kenapa saya memperkenalkan ini? Karena paling tidak biar teman-teman tahu bahwa BMKG itu punya gitu ya data-data hindcache yang cukup panjang gitu ya dari tahun 96 bayangin nih. Teman-teman bisa membuat data klimatologi 20 tahun gitu ya. Rata-rata 20 tahun kondisi maritim di wilayah pelayanan masing-masing gitu ya. Nah, selain data ini gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan Marine Copernicus guys, gitu ya. Nah, yang sebelumnya kemarin kita sudah ini ya, sesuaikan ya di Marine Copernicus. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman bisa menggunakan data HiCom gitu ya, data HiCom. Data HiCom itu dia ada di ini. Types big. Nah, ini dia. Dan sih belum ini ya, belum hilang ya. Masih ada. Di Inakop gitu ya. Nah, di Inakop. Inakop ini dia dulu kerjasama antara BIG, kemudian BMKG, dulu masih namanya Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim ya, belum terpisah ya. Nah, dulu masih jadi satu ya. Kemudian KKP gitu ya, sama ITB gitu ya dulu. Nah, ini kerjasama guys, Inakop gitu ya. Dan data yang digunakan di Inakop ini itu adalah data HiCom gitu ya, data HiCom. Modelnya juga banyak ya, ada HiCom, ada Indo Wave Watch gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman bisa menggunakan ini, guys. Indo Wave Watch di sini, gitu ya. Di mana kalau teman-teman perhatikan, gitu ya, ini dia datanya cukup panjang, gitu ya. Datanya cukup panjang. Teman-teman bisa cek ya, data set, kita pilih coba ya.
WaveHake gitu ya. Nah, ini dari tahun 1991 datanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sampai tahun 2017 cuman. Dia terputus di sini gitu ya. Tapi lumayan gitu ya dari tahun 1991. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini gitu ya untuk mendapatkan data gelombang gitu ya misalnya, atau data arus gitu ya. Banyak banget lah di sini, ada arus, ada salinitas gitu ya. Bahkan dari tahun 1961 ini ya, ICOM, Inaroms ya. Jadi dia basicnya adalah ICOM. Jadi teman-teman sekalian bisa mengambil di sini. Nah ini salah satu referensi gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk misalnya data-data yang lainnya, misalnya Pak, untuk data lainnya misalnya klorofil misalnya Pak, atau data arus lainnya gitu ya, teman-teman bisa yang kemarin ya di AirDAP gitu ya, di AirDAP teman-teman bisa juga buka, bisa lihat data-data maritim yang data-data model ya, data-data model maupun data-data satelit ya, pengamatan yang teman-teman bisa gunakan untuk analisa klimatologi wilayah maritim gitu ya, baik arus, upwelling dan lainnya gitu ya. Karena kalau upwelling itu dia selain arus, suhu dan juga klorofil gitu ya. Nah, itu kok pakai kata selain lagi. Selain suhu gitu ya, selain arus gitu ya, teman-teman juga bisa melihat kecenderungan dari upwelling itu dari arus, suhu dan juga ini apa namanya klorofil. Atau yang kalau misalnya mau teman-teman mau menggunakan titik gitu ya, maka teman-teman bisa melihat profil dua dimensinya gitu ya, profil kedalaman thermocline gitu ya. Maka teman-teman bisa melihat bagaimana profil dari upwelling upwelling downwelling di wilayah yang teman-teman inginkan. Nah, ini di AirDAP. Nah, di sini banyak sekali gitu ya. Teman-teman bisa melihat data-data perairan gitu ya, baik arus, klorofil gitu ya, kemudian sea level gitu ya, data sea level. Nah, kalau sea level sih kalau saya sarankan lebih ke sini, ke Marine Copernicus, karena di sini cukup banyak sekali ya data-datanya dan data-datanya juga jangka panjang gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk hujan, teman-teman sekalian, gitu ya. Teman-teman kemarin kita sempat belajar di komputasi meteo GSMAP gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan IMERGE gitu ya dari GPM gitu ya. Nah, jadi Global Precipitation Measurement, kalau saran saya di sini teman-teman juga punya ya, harus punya aksesnya ke sini GPM ini, karena di GPM ini dia salah satu produknya adalah IMERGE gitu ya. IMERGE ini cukup bagus dan datanya jangka panjang gitu ya, data jangka panjang dari tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, itu lumayan buat teman-teman misalnya ingin membuat klimatologi curah hujan selama 20 tahun gitu ya. Nah, jadi ini gabungan. Dulu kan masih ingat ya, namanya TRMM dulu. Nah, sekarang tuh gabungan, jadi IMERGE. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman sekalian bisa buka di GPM NASA, atau teman-teman bisa langsung aja IMERGE gitu ya. IMERGE GPM. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman tinggal di Google IMERGE gitu ya, IMERGE GPM. Kemudian teman-teman tinggal ngelihat ya. Di sini teman-teman bisa melihat aplikasinya gitu ya. Kemudian misalnya, aduh Pak, skripsi saya mau berkaitan dengan cuaca Pak, yang berkaitan dengan satelit gitu. Maka teman-teman bisa melihat, misalnya teman-teman, Pak saya mau membuat terkait dengan renewable energy Pak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat energi gitu ya, dan lainnya, disaster gitu ya. Ini adalah contoh aplikasinya gitu ya. Kemudian Pak, bagaimana cara menggunakannya Pak gitu ya. Di sini ada tutorials, ada training gitu ya. Terus bagaimana memvisualisasinya ada di sini ya, ada banyak sekali gitu ya. Precipitation and Application Viewer ya. Ini ada training yang kemarin saya sempat ikut, saya coba-coba gitu ya. Training, lumayan, bagus banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian silakan nanti bisa dicek di sini. Nah, untuk datanya sendiri kita gunakan yang IMERGE ya. Di sini ada beberapa pilihan.
kalau ketika misalnya teman-teman ingin membuat klimatologi gitu ya, klimatologi bulanan misalnya, maka teman-teman ya buatnya yang 1 month IMERS final gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, nanti ada FTP dan lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya sih teman-teman kalau mau mengambil datanya, ambilnya di sini. Data directory. Nah, ini dia. Di level 3 gitu ya. Kita ambil yang level 3 ya. Karena kalau level 1 kita masih belum sampai ilmunya ke sana ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau belajar sih silahkan, ini bagus banget gitu ya. Level 1, level 2, masih ingat ya, level 1, level 2 itu dia masih berupa data ini ya, data metadata gitu ya, masih data mentah gitu ya. Di mana datanya tuh belum diproses ya, belum proses grading gitu ya. Nah, sedangkan untuk level 3 di sini sudah dia proses grading gitu ya, sudah ada gridnya sehingga kita bisa mengolah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi gitu ya. Nah, di level 3 sini ini ada beberapa pilihan gitu ya, ada IMERS early run, late run, final run, 3B combine gitu ya, 3R radar dan lainnya gitu ya. Nah, kalau disarankan sih untuk yang ini ya, untuk penggunaan secara umum teman-teman bisa menggunakan IMERS final run atau early run untuk yang terbaru gitu ya. Ini real time dia. Nah, kalau mau yang jangka panjang, teman-teman bisa menggunakan IMERS final run gitu ya, atau late run, ini sama gitu ya. Nah, kita pakai yang IMERS final run gitu ya. Kalau dilihat dari sini, research quality grid global multi satellite gitu ya, precipitation estimates with quasi-Lagrangian time interpolation, gauge data, and climatological adjustment. Jadi lebih lengkap gitu ya, apa namanya, validasinya atau apa namanya, gabungan datanya lebih lengkap gitu ya, sehingga mudah-mudahan datanya juga menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kita klik di sini, teman-teman sekalian, kemudian teman-teman tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalnya saya mau ambil yang bulanan Pak, 1 bulan gitu ya, karena kan kita mau membuat peta bulanan gitu ya, peta bulanan klimatologi wilayah perairan kita gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian pilih yang 1 month gitu ya. Kemudian kita tunggu. Nah, teman-teman sekalian, saya harapkan teman-teman sudah memiliki apa namanya, Earth data ya, Earth data user dan apa namanya, user Earth data ya, sehingga dalam apa ya, mengambil data atau mengeksplor data yang ada di GPM ini, ya, teman-teman sudah bisa langsung gitu ya, tidak perlu lagi kesulitan dalam mendownload datanya. Wah, ini kok lama ya? Maaf ya guys ya. Nah, ini format datanya, ada NetCDF ya, ini yang penting nih, NetCDF. Wah, ini udah nih. Nah, nih teman-teman sekalian. Jadi dia lumayan ya, resolusinya 0,01. Ini besar ya, besar banget ya. Lumayan. Ini kalau kita download ini berapa giga ini ya. Tapi ya namanya kita butuh ya, insya Allah bisa lah ya. Mudah-mudahan kalau bisa sih jangan pakai paket ya. Kalau pakai paket selesai nih. Ya, kalau bisa pakai IndiHome atau Indigo gitu ya. Pokoknya itulah. Nah, di sini ada pilihan beberapa data akses gitu ya. Bagaimana cara kita mengakses datanya gitu ya. Di sini ada apa namanya? Ada ini apa nih? Ada data alert. Oh, ya. Oke. Ada Giovanni disable. NL-DAS, oh NL-DAS. Kan kita nggak pakai NL-DAS. Nah, jadi di sini ada beberapa cara gitu ya. Ada online archive, data search, Giovanni, web service gitu ya. Web service-nya ini ada OpenDAP gitu ya, GDS, Threads dan lainnya. Nah, kalau saran saya gitu ya, untuk pemula seperti kita lah ya, seperti saya juga gitu ya, kita bisa menggunakan Giovanni guys gitu ya. Nah,
Ini Giovanni kayak ini ya, artis kecil ya dulu ya, kalau nggak salah ya. Waktu zaman saya kecil. Kayaknya kalian belum lahir deh, 90-an ya, 90-an, 97, 96, 97 gitu ya. Yang lagunya apa ya Giovanni itu ya, yang teriak kwek 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 gitu ya. Bukan teriak kwek kwek. Lupa saya. Pokoknya ada dulu artis kecil namanya Giovanni. Nah, kita nggak pakai LDAS. Jadi teman-teman sekalian, nah ini adalah gambaran bagaimana kita mendownload data precipitation, gitu ya. Nah, menggunakan Giovanni. Nah, kita login dulu. Nah, karena kalau nggak login, nggak bisa download. Atau dia ada terbatas tadi ya. Nah, kita login. Ini siapa yang udah punya ini, apa namanya, Earth Data User? Ini angkat tangan yang udah punya. Cek dulu. Biar enak ini yang jelasinnya. Ada yang udah punya belum? Earth Data User? Siap, belum Pak. Belum ya. Nah, wajib ya, langsung di Earth Data gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan sambil lihat ini ya, lihat yang saya sampaikan. Nanti silahkan teman-teman bisa ini ya, bisa daftar ya. Wajib tuh, bukan wajib sih ya, apa namanya, sunnah tapi mendekati wajib gitu ya. Nah, karena guys gitu ya, ini bisa teman-teman gunakan untuk banyak hal gitu ya. Nah, menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendak.
bidang. Kekuatanmu bukan kekuatanku, perbuatanmu dan keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi lepaskan semua keinginan dunia sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done in me. Oh, thy will be done in me. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa. Kalau lagi enak-enak ini, kok tiba-tiba senyap gitu ya. Saya tanyain kok senyap semua gitu. Udah dari tadi ya? Cukup lama, Pak. Cukup lama ya? Udah. Lama, Pak. Udah enggak. Ada yang ini nggak? Ada yang ingatin nggak? sorry banget. Ada saya kasihkan jelasin ya. Sampai tiba-tiba saya ini mau nanya kalian gitu. Kok senyap? Apa pada tidur gitu? Begitu ternyata keluar. Sampai mana terakhir tadi, guys? Mohon maaf. Sampai mana terakhir tadi? Sampai mana tadi, Zuar? Terakhir, saya jelasin. Izin, Pak. Izin, Pak. Sampai disuruh login. Mati, Pak. Sampai apa? Tentang pembuatan akun, Pak. Izin. Oh, pembuatan akun ya? Jauh banget itu. Tuh. Yang apa? Cara pembuatan klimatologi menggunakan Graphs? Belum ya? Berarti ya?
Siap belum, Pak? Oh belum ya? Waduh, jauh banget. Oke, nggak apa-apa deh. Pelan-pelan saya ulang lagi ya. Aduh, coba saya ini. Akun itu ya, akun Earth Data ya? Oh, itu jauh banget. Perasaan tadi udah banyak yang saya jelasin. Oke, maaf ya teman-teman ya. Tiba-tiba senyap. Oke. Oke, bisa terlihat guys? Siap bisa, Pak. Siap bisa. Oh ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah hasilnya ya, hasil plottingnya gitu ya, hasil plotting menggunakan ini ya, menggunakan Giovanni gitu ya. Tapi sebenarnya bukan ini yang kita lihat atau yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita yang kita inginkan adalah kita mengambil datanya gitu ya. Kita bisa download datanya. Jadi kita mau download menggunakan apa? Misalnya NetCDF, PNG kah atau yang lainnya gitu ya. Nah sebenarnya untuk plotnya juga teman-teman bisa apa namanya? bisa menyesuaikan gitu ya. Cuman ini dia secara umum dia sudah terplot secara otomatis ya untuk satu wilayah gitu ya, satu wilayah untuk rata-rata sepanjang dari 2011 sampai tahun 2021 gitu ya. Nah, ini rata-rata secara keseluruhan semua gitu ya. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah tadi yang kita download gitu ya. Kita download NetCDF gitu ya. Nah, maaf. Bukan ini nih. Tunggu. Bukan ini. Tunggu. Ini dia. Lineage-nya gitu ya. Nah, kita klik Lineage gitu ya. Nah, di Lineage ini teman-teman sekalian, nah inilah yang kita ingin download nanti guys. Nih. Jadi ada kurang lebih ya, tinggal dikali misalnya 10 tahun, 12 ada 120 data NC yang kita download gitu ya. Oh, banyak banget Pak, gitu ya. Ya emang banyak. Terus nanti gimana Pak caranya Pak? Nah, nanti caranya kita gabungkan nih NC-nya ini menggunakan CDO gitu ya, menggunakan perintah di CDO, gampang banget ya. Nanti tak ajarin ya bagaimana. Ada yang tahu nggak cara ini, cara menggabungkan data NC? Kalau sudah ada, nanti bisa saling sharing ya. Nah, jadi caranya ini, cara untuk mendownload ini, teman-teman tinggal download list of all URL instead, gitu ya. Jadi teman-teman download ya. Nah, ini kita dapatkan TXT-nya guys, gitu ya. Kita dapatkan TXT-nya. Nah, kita dapatkan TXT-nya. Ini adalah alamat dari file GPM ya, yang kita akan download. Ada kurang lebih 120 data, gitu ya. Nah, bagaimana cara downloadnya ini? Cara downloadnya adalah ini kita menggunakan aplikasi aplikasi IDM, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan IDM. Jadi di IDM, teman-teman sekalian, masuk ke internet. Mana ya? Internet download manager, gitu ya. Nah, di internet download manager ini, gitu ya, kita masukkan semua link ini, gitu ya, untuk kita download secara otomatis, gitu ya. Jadi dia akan download secara otomatis, ya. Mana aja nih? DM. Belum muncul. Belum muncul DM-nya. Nah, jadi pakai IDM ya, mungkin teman-teman tahu lah yang apa namanya,
yang sering menggunakan IDM gitu ya. Jadi kita buat schedule gitu ya. Jadi kita buat schedule download gitu ya. Jadi kita download semuanya gitu ya. Download semua data ini, nanti kita dapatkan datanya gitu ya. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini juga ke Bang Dedi nih. Nah, presipitasi. Nah, ini dia. Monthly. Nah, ini gitu ya. Ini kan prof result ya. Nah, ini datanya. Nah, jadi saya kumpulin tuh datanya tuh. Jadi saya kumpulin datanya gitu ya. Oke, maaf. Nah, ini kayak gini guys. Nah, jadi ini dia secara otomatis gitu ya. Betul-betul Ketika kita buka ini ya, ketika kita buka wilayah gitu ya, per wilayah, daerah, di IDM mana, gitu ya. Nah, ini adalah data yang stasiun kita berada. akan Nah, schedulekan sedangkan untuk gitu ya. pelabuhan, Nah, jadi kita akan schedulekan, kita checklist semuanya gitu ya. Check all. Kemudian kita klik OK. Nanti dia akan download satu-satu kalian gitu ya. Ada setiap satu file NC ini 14,82. Berarti tinggal dikali berapa ya? 120 gitu ya. Nah, itulah sebesar itu yang kita download gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini waktu itu saya coba sesuaikan seperti ini guys. Hasil download sudah dihapus. Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini kan banyak ya. Banyak banget nih datanya gitu ya. Nah, tahun 2016 nih gitu ya. Nah, saya nggak tahu juga nih apa namanya. 2016 ya 2016 12 13 ini per data harian ya, data harian karena memang waktu itu karena mau ini ya ngecek MGO ya. Jadi saya downloadnya data harian gitu. Nah, jadi kemudian selanjutnya pakai CDO gitu ya, pakai CDO itu tak gabungin. Nah, jadi cuman tinggal satu file ini gitu ya. Nah, berapa datanya nih? 93 MB gitu ya. Jadi pertama saya kumpulin tuh data harian selama 2015, 2016, 17, 18, 19. Kemudian saya gabungkan. Jadi ini isinya itu adalah data harian di wilayah perairan Ambon, wilayah Ambon gitu ya. Nah, dari sini baru saya bisa buat ininya ya, buat propagasi MGO-nya gitu ya. Karena kalau datanya per satu-satu kayak gini susah gitu ya. Jadi enak digabung seperti ini. Nah, untuk gabungin ini teman-teman bisa menggunakan CDO guys, gitu ya. Jadi tapi CDO tidak bisa pakai Windows gitu ya. Jadi teman-teman harus pakai Linux gitu ya. Kan dulu kan kita sudah pernah belajar ya Linux gitu ya. Teman-teman sudah install semua Linux-nya, mudah-mudahan belum di uninstall gitu ya. Nah, teman-teman bisa ini cek di Google gitu ya. Bagi teman-teman yang belum punya CDO, ya nanti download gitu ya. Bisa install kok di Linux gampang gitu ya. Nah, jadi COD lagi. Keseringan COD nih. CDO gitu ya, CDO merge gitu ya. NetCDF. Nah, sebenarnya ada. Nah, ini merge of NetCDF file in directory CDO project gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini ada ada caranya gitu ya. Ada caranya. Teman-teman nanti bisa download semua gitu ya, bisa gabungkan semua gitu ya, bisa gabungkan semua file NetCDF gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil seperti ini gitu ya, nanti tinggal dilihat gitu ya. Nah, ini dia CDO merge ya, merge time. Nah, ini file NC, terus out file-nya apa gitu ya, out file NC-nya apa gitu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini cara gampangnya gitu ya. Cara gampang ketika misalnya teman-teman mau menggabungkan CDO, menggabungkan data NC gitu ya. Nah, ini. Jadi dia punya data ini gitu ya. Nah, sebenarnya cukup gampang, tinggal CDO merge time gitu ya. Nah, ini ya nama ininya. Kemudian nama file NC yang akan disimpan gitu ya.
Nah, kalau dulu saya pakainya ya pakai Linux ini ya, for Windows gitu ya. Jadi enaknya Linux for Windows ya karena kita nyimpannya di sini gitu ya. Saya nyimpannya di gitu ya. Nah, nanti kita tinggal masukin ke saja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang sudah pernah gunain CDO, teman-teman? Sudah ada yang pernah gunain CDO belum? Siap belum, Pak? Siap belum, Pak? Belum ya? Oke. Siap belum, Pak? Oke, sip. Nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitu ya, di Linux-nya ya, jadi teman-teman masuk Linux-nya teman-teman masuk masing gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman nanti install CDO-nya dulu, gitu ya, perintah CDO-nya diinstal dulu, gitu ya. Maaf, saya coba dulu. Maaf ya guys, ini saya coba ini dulu. Halo, bisa terdengar suara saya guys? Siap. Terdengar, Pak. Saya. Oke. Ini di laptop saya tiba-tiba nge-lag ya. Mohon maaf. Tadinya saya mau memperlihatkan ini, membuat ini ya, membuat file SHP ya, file SHP yang kemarin mungkin teman-teman sudah bisa semua ya, sudah bisa semua buat ini ya, buat peta wilayah pelayanannya ya. Oke, mohon maaf ya saya ini pakai HP. Oke, jadi paling tidak kemarin teman-teman sekalian sudah bisa membuat peta wilayah pelayanannya, gitu ya. Nah, peta wilayah pelayanan yang teman-teman sudah buat, gitu ya. Selanjutnya teman-teman ini apa namanya masukkan ke dalam ke dalam Grads, gitu ya. Nah, minta kasih contoh ya. Ini saya coba keluar dulu. Ini saya mohon maaf ya. Ini bisa nggak share screen? Share screen.
Teman-teman bisa lihat hasil kamera saya enggak? Siap bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Mohon maaf ya ini cara karena berat banget ketika buka meeting itu laptop saya tiba-tiba nge-lag parah banget lah. Nah, jadi teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ketika misalnya kita sudah mendapatkan data semua gitu ya. Nah, mendapatkan data semua, data gelombang dari era 5 atau dari HMWF gitu ya. Kemudian data dari ini ya, dari Copernicus gitu ya. Data arus, data apa lagi? Data presipitasi tadi ya dari GPM gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat peta klimatologinya guys gitu ya. Nah, peta klimatologinya menggunakan grads gitu ya. Nah, di dalam grad sendiri teman-teman sekalian, kemarin kan sudah saya ajarkan ya bagaimana memasukkan file SHP ke dalam grads gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus punya file SHP-nya dulu gitu ya. Nah, ini kebetulan saya contohkan punya bimbingan saya gitu ya. Nah, kita punya dulu file SHP-nya gitu ya. Nah, sudah buka server. Mudah-mudahan sih kuat ya, server. Nah, ini dia server. Nah, jadi pertama kita buat dulu lokasi wilayah pelayanannya. Ya, saya harap teman-teman sudah punya semua ya wilayah pelayanan ini ya. Nah, ini satu file. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman sekalian paling tidak sudah buat seperti ini gitu ya. Wilayah pelayanan dari setiap stasiun gitu ya. Nah, dari sini maaf. Oke, jadi dari sini teman-teman sekalian gitu ya. Selanjutnya kita ini masukkan ke dalam kita simpan ya dalam file SHP. Kemudian kita coba buat skripnya gitu ya. Nah, kurang lebih nanti akan hasilnya seperti ini, guys. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini, gitu ya. Jadi, di grad secara sederhana, itu kita bisa membuat peta klimatologi semacam ini, gitu ya. Di mana kita sudah bisa menyesuaikan wilayah pelayanannya. Nah, kekurangannya di sini nggak dikasih nomor, gitu ya. Seharusnya sih di dalam file SHP-nya ini dikasih nomor, gitu ya. Kita nanti simpan, terus nanti kita buka di grads, itu bisa kita sesuaikan untuk penomorannya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan klimatologi gelombang, gitu ya, untuk mendapatkan normalnya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata rata-rata gelombang, gitu ya, rata-rata gelombang di wilayah ini gelombang maksimum, ini kalau nggak salah gelombang signifikannya, gitu ya. Nah, rata-rata gelombang signifikan di wilayah Ambon, gitu ya, itu secara umum dia tinggi di bulan JJA, gitu ya. Di bulan JJA, di wilayah pelayanan mana, gitu ya. Nah, sedangkan di bulan-bulan yang lain, secara umum kecenderungan gelombang di wilayah Ambon itu rendah, gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya gitu ya, ada orang yang datang, Pak, saya mengalami gelombang tinggi Pak. Misalnya dia datang nih di bulan MAM, di bulan Maret, April, Mei. Nah, terus dia ngaku-ngaku kena gelombang tinggi gitu. Nah, kita perlu cek dulu gitu ya. Apakah memang ada sistem konvektif gitu ya, sistem konvektif di wilayah kita gitu ya. Atau misalnya apakah memang ada sesuatu gitu ya. Tetapi secara umum, secara logika kita gitu ya, para pengamat maupun forecaster di stasiun meteorologi maritim, MAM itu rendah gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia bilangnya dia titiknya di daerah-daerah yang dekat sini, pulau gitu ya. Nah, jadi pasti akan menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, ini yang pernah terjadi oleh saya yang pernah terjadi sama saya guys gitu ya. Nah, makanya perlu kita mengetahui klimatologi maritim kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana secara umum kondisi wilayah di perairan kita. Nah, ini salah satu contohnya ya, ketika kita membuat klimatologi angin, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa, secara umum, kok keluar sekian?
secara umum ini ya, di wilayah apa namanya, Ambon gitu ya, kecenderungan ini ya, kecenderungan dari anginnya itu dia kecepatannya berkisar sampai berapa, dan paling cepat tertinggi itu pada bulan apa gitu ya. Nah, ini kelihatan banget dan itu sangat lumayan gitu ya. Nah, sedangkan ketika misalnya teman-teman mau lebih bagus, Pak, nih saya nggak terlalu suka Pak yang kayak begini Pak, saya sukanya pakai GIS. Oh, silahkan. Jadi teman-teman tinggal download ya, kita apa namanya, kita ekstrak data NetCDF-nya gitu ya, kita ekstrak data NetCDF-nya, kemudian kita masukkan ke dalam GIS gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian untuk pemetaannya gitu ya, atau pengolahannya. Masih ingat ya membuat klimatologi di grad ya? Masih ingat ya? Nah, jadi kurang lebih misalnya kayak gini ya. Nah, jadi kita coba buat ininya gitu ya. Nah, yang tentunya yang perlu kita kesesuaikan gitu ya di dalam pembuatan peta di grad itu adalah RGB dari pewarnaan gelombang disesuaikan dengan ini ya, RGB-nya atau apa namanya, legenda dari gelombang yang ada di BMKG gitu ya. Nah, caranya gampang gitu ya. Jadi teman-teman sekalian masuk ke web maritim BMKG gitu ya. Nah, pusat maritim ini gitu ya. Misalnya gelombang BMKG OFS gitu ya. Kemudian teman-teman buka wilayah, misalnya wilayah Bitung gitu ya. Mohon maaf. Wilayah Bitung. Nah, ini tinggal kita tinggal ini aja, apa namanya, screenshot gitu ya. Kemudian kita cek RGB-nya satu-satu gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam notepad, terus kita isi deh gitu ya. Nah, ini RGB-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini kita sesuaikan dengan set class sama si calls-nya gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan gambaran terkait dengan gelombang ini. Nah, nih kita dapatkan ini nih. Nah, ini dia script-nya dari sini guys gitu ya. Nah, nih. Nanti tinggal buat apa namanya, DJF-nya gitu ya, kemudian MAM-nya gitu ya. Kalau nggak salah kan kemarin juga saya sudah mengajarkan terkait dengan perata-rataan ya, bisa menggunakan mul ataupun yang lainnya, mul lagi, apa, klimatologi ya, pakai yang climate ya, climate time, apa yang dulu yang climate time ya kalau nggak salah ya. Nah, climate time atau teman-teman bisa pakai. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian untuk pembuatan klimatologi gelombang gitu ya. Jadi banyak ya, banyak data gitu ya, banyak data yang bisa kita apa namanya olah gitu ya di dalam pembuatan klimatologi. Tentunya buat apa? Buat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi general atau kondisi secara umum cuaca di wilayah perairan kita gitu ya. Dan itu sangat bagus untuk diketahui bersama sehingga masyarakat pun juga paham bahwa oh misalnya bulan JJA itu curah hujan secara umum berada di wilayah mana, perairan mana gitu ya. Atau curah hujan umumnya tinggi di wilayah mana gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat aplikatif sekali buat teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya nih. Tapi tugasnya pekan depan aja kali ya. Karena kan saya udah ngasih tugas ini ya. Udah langsung, alhamdulillah. Pikir udah suruh tugas lagi, aduh. Mana sih? Nah, jadi untuk tugasnya untuk pekan depan aja gitu ya. Kita nanti setelah ini ya, setelah verifikasi cuaca ya. Jadi paling tidak teman-teman tadi sudah dapatkan bagaimana cara gitu ya melakukan pembuatan klimatologi gelombang. Saya harap skrip klimatologi yang dulu sudah teman-teman yang sudah pernah saya ajarkan masih teman-teman simpan gitu ya. Nantinya itu bisa digunakan untuk membuat klimatologi di wilayah pelayanan masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak guys?
terkait dengan data, terkait dengan apa namanya skripnya. Pak, skripnya saya hilang Pak. Masih ada nggak Pak punya skripnya Pak? Nah, jujur-jujur aja. Gitu. bikin sendiri lah, bikin lagi, bisa kok, gampang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan guys terkait dengan klimatologi wilayah pelayanan? Atau saya terlalu cepat guys? Mohon maaf kalau saya kecepatan gitu. Tolong disampaikan aja. Kalau saya Pak Fadlan cepat banget Pak jelasinnya Pak. Saya nggak ketok ya gitu. Oh, apa namanya? Terkait dengan penjelasannya Pak Fadlan gitu. Nanti sampaikan aja, teman-teman sekalian. Saya juga lupa nih, ngerekam, sosnya saya rekam nih. Saya gara-gara ini sih, gara-gara dapat masukan, saya terlalu cepat gitu ya, dalam menyampaikan pembelajaran. Saya ini diminta sama teman-teman, khususnya yang TB ya, Pak Fadlan boleh nggak setiap materi Pak Fadlan ngerekam gitu. Saya lupa tadi mau rekam. Nah, jadi hasil rekamannya ya saya share lagi di di Adlink atau di ini ya, di Classroom gitu ya. Next deh, insya Allah saya coba rekam. Ya, untuk yang untuk data-data tadi ya, data-data dari GSMap gitu ya, GSMap lagi, dari GPM gitu ya, dari GPM, kemudian dari referensi-referensi data-data yang lain, silahkan teman-teman coba untuk download datanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung terkait dengan CDO gitu ya, silahkan nanti bisa bertanya gitu ya. Karena kalau CDO sendiri sekali lagi itu sangat mudah banget teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal install saja gitu ya di Linux gitu ya. Banyak proses instalasi CDO gitu ya yang ada di Google. Bisa teman-teman install di Linux teman-teman masing-masing. Kemudian nah agak kesulitannya adalah ketika misalnya teman-teman dual boot gitu ya. Kalau dual boot maka teman-teman harus simpan dulu di flash disk gitu ya atau di mana gitu ya. Baru teman-teman colokin lagi untuk untuk bisa nyambung gitu ya. Nah, kalau yang pakai dual boot, begitupun juga yang pakai VirtualBox. Tapi kalau misalnya yang menggunakan Linux for Windows itu sangat enak banget ya, sangat mudah banget. Teman-teman tinggal menyesuaikan direktori dari ini data yang teman-teman simpan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi online kita, gitu ya. Mohon izin Pak. Silakan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak terkait ya. Data tugas verifikasi Pak. Iya, gimana? Izin Pak, jadi di stasiun yang kelompok saya pilih itu kan di stasiun meteorologi Perak Surabaya kan Pak. Itu tadi coba di download itu tampilannya beda Pak. Jadi cuma ada parameter Perak ya, Pak coba cek dulu ya, Perak. Siapa? Beda Pak sama yang Bapak tampilkan tadi. Nggak ada suhunya juga Pak. Sama. Oh gitu. Apa ganti stasiun apa gimana Pak? Wah, ini pengkhianat Akatsuki nih. Gantiin pindah stasiun. Canda. Oke, tak cek dulu ya, Siapa? Aneh ya, Perak ya? Perak itu Surabaya ya? Siapa? Oke. Tanjung Perak, tepi laut. Tunggu. Perak. Masa bukan pelabuhan utama sih? Pelabuhan utama kan seharusnya kan Perak ya? Perak tuh pelabuhan utamanya ini kan, Surabaya kan? Siapa? Oh iya ya. Oh nah ini dia ini salah upload guys. Jadi yang diupload itu yang cuaca wilayah pelabuhan non utama. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu nggak ada Perak di situ di ininya gitu ya. Kalau nggak salah ya, malah nggak ada stasiun Perak. Adanya tuh Gresik, Kalianget, Sangkapura, Mayangan, Jangkar ya. Oke.
Nah, kalau misalnya demikian, gitu ya. Kalau misalnya demikian berarti eh, teman-teman bisa ini, bisa tunggu ya, tampilkan perkiraan. Tak cek dulu, tak cek ininya dulu. Tampilkan perkiraan. Klik panah untuk parameter lainnya. Oh, ada panahnya nih. Iya nih, apa namanya? Perak ini nih, datanya salah ngupload file. Oke, gini aja, dicek lagi besok, gitu ya, dicek lagi besok. Kalau atau ganti aja kali ya. Masalahnya takutnya ini untuk yang lain gimana? Yang lain ada ini enggak? Nanti sambil dicek ya, sambil dicek apakah data apa namanya pelabuhan-pelabuhan yang lain juga demikian gitu. Kalau misalnya demikian ya bisa disesuaikan aja, disesuaikan berarti yang ada cuman cuaca sama. Tapi di sini juga nggak ada perak di sini, nggak ada apa, nggak ada pelabuhan perak ya. Enggak, enggak. Oh, kalau Bali ada yang ngambil Bali nggak? Siapa? Ada Pak. Ada ya. Bali gimana? Ada ini, ada ininya, apa namanya? Pelabuhan Bali tuh pelabuhan Bali tuh pelabuhan ini ya, Nusa Dua ya? Atau pelabuhan apa yang pelabuhan utamanya Bali? Izin penyeberangan dari Banyuwangi ya Pak. Oh itu anu ya, apa namanya? Pelabuhan utamanya ya? Iya. Oh ada deh, Benoa Bali. Benua Bali tuh ini apa namanya? Ada ininya, ada cuaca, suhu udara, visibility, gitu ya. Karena kan dia dekat dari balai ya. Kalau yang penyeberangan itu dia stasiunnya yang jauh, Banyuwangi. Tunggu tak cek dulu Banyuwangi. Oh iya, jadi yang Bali itu ini ya, yang benua ya, yang Nusa Dua Bali. Yang benua Bali itu pelabuhan utamanya guys, gitu ya. Bukan yang penyeberangan. Kalau yang penyeberangan itu dia masuk pelabuhan non utama dia. Jadi ASDP Ketapang, Padang Bay, Celukan Bawang itu apa namanya wilayah apa non utama. Oke, yang untuk Perak yang cari stasiun lagi deh, cari stasiun lagi aja deh, ya. Kayaknya sih ini nih Perak juga nggak ngerti juga saya. Dia kayaknya salah ngupload itu Perak itu. Padahal pelabuhan utama, pelabuhan besar Perak. Nanti coba disesuaikan aja ya, apa namanya terkait dengan yang Perak disesuaikan Zarul ya, biar bisa dapat data komplit gitu, supaya verifikasinya bagus. Atau Siapa? kalau enggak ditunggu besok gitu ya. Jadi ditunggu atau tunggu ntar malam gitu ya. Kalau misalnya dia datanya kembali udah bagus gitu ya, maksudnya betul-betul data Tanjung Perak gitu ya, kita terusin pakai Tanjung Perak. Tapi kalau misalnya datanya nanti malam ini datanya masih data yang apa namanya salah upload gitu ya, dia upload yang pelabuhan non utama, kita tinggalkan Perak gitu ya. Siapa? Oke, makasih ya Zarul ya. Oke, ada lagi teman-teman sekalian yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, ini ya kita cukupkan dulu ya teman-teman sekalian. Gimana? Silakan. Mari. Gimana, Mari? Ya, saya.
Enggak, jadi gini. Oke, jadi memang gini, saya juga kemarin lupa ya jelasin ya, apa namanya, terkait dengan yang data itu, teman-teman silahkan pilih salah satu aja, pilih salah satu data gitu ya. Jadi kalau pakai average memang dia secara umum sebenarnya sih bisa gitu ya, untuk gelombang, tapi arahnya nanti jadi kacau kalau arahnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil satu aja, satu waktu aja jam 00 atau jam berapa dalam rentang waktu perakhiran teman-teman sekalian gitu, mari. Jadi apa namanya, pilih salah satu aja, jadi bukan bukan rata-rata gitu ya. Saya minta maaf kemarin terlewat menyampaikan itu, gitu. Karena memang kita tidak buat rata-ratanya gitu ya. Jadi karena kita hanya melihat secara umum gambaran gitu ya. Jadi teman-teman buat gitu ya, di grad misalnya teman-teman buat lihat bagaimana apa namanya perubahan gelombangnya setiap waktu selama 12 jam ke depan gitu ya. Baru nanti yang teman-teman tampilkan di apa namanya di dalam tugas itu cukup yang ini aja, cukup yang salah satu dari 3 jam tadi gitu ya. Nah, karena apa? Karena paling tidak supaya saya melihat bahwa oh ya teman-teman memang melihat ini ya, melihat atau menghasilkan produk gelombangnya, kurang lebih seperti itu. Mari. Bisa dipahami ya, Mari ya? Oke, makasih ya. Gimana, Mas? Apa itu? Apa itu? Apa AV-nya? Untuk average-nya? Bukannya ini ya? Bukannya seperti biasa ya? Itu untuk apa? Rata-rata gelombangnya? Rata-rata gelombang. Kan ini apa namanya? Skripnya itu kan ini ya. Skripnya itu kan teman-teman bisa define ya, define dulu gitu ya. Define, kemudian setelah di define itu ya define sama dengan misalnya AV ya, AV dalam kurung, terus apa ya, nama parameternya, kemudian koma, time-nya dari kapan sampai kapan. Udah, gitu aja. Apa skripnya gitu. Skripnya itu skrip average biasa. Jadi kita definisi dulu kalau misalnya mau pakai average ya, tapi kan kita tidak mau tidak melihat average-nya ya, teman-teman ya. Nggak usah di average kan. Jadi di-print-kan salah satu aja di antara dari berapa inisial berapa data tadi gitu ya. Misalnya teman-teman mau mengirimkan atau melampirkan jam 00-nya aja, silahkan nggak apa-apa. Paling tidak itu sebagai bukti aja sih, saya sebagai bukti bahwa teman-teman memang membuat perakirannya itu berdasarkan hasil pengolahan data yang teman-teman buat gitu. Jadi hanya sebatas lampiran bahwa teman-teman bisa membuat peta gelombang gitu ya untuk cuaca wilayah pelayanan. Itu aja. Mari. Ya, makasih ya Maria. Mohon maaf ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, gitu ya, tugas yang kemarin saya sempat sampaikan itu sebenarnya untuk melatih teman-teman bahwa teman-teman tuh bisa membuat peta yang bisa yang teman-teman lihat di produk BMKG, gitu ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa teman-teman semua tuh bisa melakukan itu, gitu ya. Karena ketika nanti di stasiun, ya, itu teman-teman tidak melakukan itu, guys, gitu ya. Kecuali yang di pusat ya, Nah, jadi teman-teman sekalian, saya berharap itu teman-teman bisa membuat produk yang sekarang BMKG bisa buat gitu. Jadi kita teman anak-anak SMKG gitu ya, itu siap gitu. Misalnya datang ke stasiun, tolong dong buat peta perakhiran cuaca peta gelombang gitu. Teman-teman tahu gitu. Dikasih data, yang penting ada datanya Pak. Nih datanya gitu ya. Teman-teman bisa membuat peta tersebut gitu ya. Baik menggunakan graf secara yang simpel gitu ya, misalnya dibutuhkan cepat gitu. Bisa menggunakan graf gitu ya. Bisa juga menggunakan GIS gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ya sekali lagi harapannya adalah apa yang teman-teman dapatkan di maritim ini gitu ya. Ya harapan saya adalah ya nanti ketika teman-teman ke stasiun atau misalnya bahkan di sini pun misalnya teman-teman mau mempraktekkan gitu ya. Sebenarnya ini ya pengennya sih
ketika kondisi normal seharusnya ketika kondisi normal itu di semester 7 dan semester 8 itu ada operasional stasiun meteorologi gitu ya. Jadi teman-teman biasanya base camp-nya itu di lab meteo gitu ya. Nah, di lab meteo itu sebagai stasiun meteorologi STMKG gitu ya. Nah, jadi teman-teman membuat perakiraan di situ, membuat perakiraan cuaca penerbangan, membuat cuaca perakiraan sinoptik, membuat cuaca perakiraan maritim gitu ya. Nah, jadi belajar gitu ya, sehingga ketika nanti teman-teman ke stasiun, teman-teman sudah suasana kerja itu sudah biasa teman-teman jalani gitu ya. Ya mudah-mudahan paling tidak walaupun kondisi pandemi seperti ini, ya materi-materi yang kami sampaikan gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa cerna dengan baik gitu ya, teman-teman bisa coba-coba gitu ya, terutama sih terkait dengan data-data gitu ya, paling tidak teman-teman bisa mengakses data, data-data yang bisa diakses, kemudian teman-teman bisa olah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang masih ini, bisa disampaikan di kolom komentar di @link ya. Dan saya bisa bisa kalau misalnya saya agak lama responnya di WA aja gitu ya. Pak, banyak pertanyaan di @link Pak. Nanti insya Allah saya akan coba tanggapi gitu ya. Saya akan coba usahakan bisa tanggapi. Mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan teman-teman bisa ambil manfaatnya gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Sekali lagi silahkan diinterupsi guys gitu ya, kalau misalnya saya di dalam penyampaian terlalu cepat atau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan diinterupsi. Mohon izin Pak Fadlan terlalu cepat Pak, bisa diulang lagi? Saya akan ulangi sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, kita ketemu lagi pekan depan ya insya Allah ya. Jangan lupa ya dikumpulin hasil perakiraan setiap stasiun ya. Dari yang stasiun teman-teman sekalian dikumpulin, pelabuhan utama ya. Pelabuhan utama dikumpulin. Kalau misalnya Pak di tengah jalan ada yang nggak upload misalnya, ya sudah nggak apa-apa, kita lewatin, nggak apa-apa gitu ya. Paling tidak dalam satu pekan ini teman-teman ngumpulin, kemudian selanjutnya nanti pekan depan kita coba buat verifikasinya bersama-sama. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, oke, kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi pekan depan dalam keadaan sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Oke, ya teman-teman, maaf ya guys ya, kalau misalnya ada yang WA saya belum sempat saya balas, saya minta maaf banget. Nanti akan saya usahakan di waktu luang saya akan coba buka-buka WA untuk membalas pesan dari teman-teman sekalian. Khususnya ada bimbingan saya nih. Allah kasihan banget nih 2 pekan dianggurin. Ya, mudah-mudahan lancar semua insya Allah ya. Siap Oke. Pak. Aman Pak. Ya, maaf ya Permata ya, aduh saya ini masih ingat, kayaknya saya mau balas WA-mu, kayaknya belum selesai, belum terbalas ya. Nanti tak balas ya WA-nya ya Permata ya. Siap Pak. Aku tuh nggak bisa digituin Pak, nggak pernah saya nggak dibalas WA-nya Pak. Maaf ya Permata ya. Oke, makasih teman-teman semuanya. Mohon izin saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. BTW, Waalaikumsalam. Azwar ini ya, keren ya videonya. Pak. Azwar keren videonya kemarin nih, mantap. Oh iya, pesan sponsor Azwar ya, buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman angkatan 2000 berapa sih kalian? 18 ya? 18 ya? Nah, nanti next kalau mau bikin video ini ya, yang mau ditampilin di wisuda gitu ya, kemarin sudah dikasih tahu sih, misalnya angkatan kalian itu ya, bikin video yang pertama kalau misalnya ada nyanyi-nyanyian ya atau ada lagu kebersamaan, disarankan jangan pakai pakaian bebas gitu ya, pakai pakaian PDH atau PDUB gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa misalnya videonya di dalam kosan gitu ya, misalnya kayak kemarin kan ada video di dalam kosan. Kalau bisa ya disesuaikan pakaiannya gitu ya, jangan pakai kolor gitu ya, atau pakai celana pendek gitu ya. Nah itu kemarin banyak masukan dari pejabat-pejabat kita terkait dengan video teman-teman sekalian ya, senior-senior kalian sih sebenarnya ya.
Kemudian ketika teman-teman mau memvideokan flashback terkait dengan ospek kalian gitu ya, misalnya gitu ya, maka sesuai yang bergambar yang mungkin kurang terlihat mendidik gitu ya. Karena kan ada beberapa yang memang kita mungkin kelewatan dalam mengospek sehingga terlihat tidak mendidik gitu ya. Nah, bagian-bagian itu jangan ditampilkan gitu ya. Jadi cukup untuk jadi kenangan aja gitu ya, tetapi kalau mau ditampilkan secara keseluruhan jangan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa menyesuaikan lah ya supaya tampilan videonya itu ya paling tidak yang pertama bisa mengingat kembali kenangan kalian di STMKG, itu yang pertama. Yang kedua adalah paling tidak di dalam, karena kan ini bisa di-share di YouTube gitu ya. Nah itu orang-orang lain yang melihat STMKG itu yang melihat bagus gitu ya. Jadi jangan sampai terlihat banget misalnya kayak kekerasannya dan lainnya itu jangan sampai gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu pesan sponsor ya. Kemarin sudah. Oke, makasih ya. Akhir ya. Assalamualaikum. Siapa? Terima kasih, Pak. Semangat, Zam.